Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sholih-sholihah dimanapun berada. Video kali ini kita akan latihan kembali soal-soal penilaian akhir semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 kelas 6 Sekolah Dasar. Baik, saya akan bacakan soal dan pilihan jawabannya. Silahkan pilih mana jawaban yang menurut adik-adik benar. Di akhir video sudah disiapkan kunci jawabannya. Soal nomor 1. La a'budu ma ta'budun adalah surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik A2, B3, C4, D5. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Nomor 2. Lakum dinukum waliyadin adalah surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik A3, B4, C5, D6. Lanjut. Nomor 3. Wala antum abiduna ma a'bud adalah surat Al-Kafirun ayat ke titik-titik. Untuk ayat ini terdapat dua tempat dalam surat Al-Kafirun. Silakan dipilih jawabannya ayat ke berapa saja. A 2 dan 3, B 3 dan 5, C 4 dan 6, D 5 dan 2. 4. La a'budu ma ta'budun. Arti dari ayat di atas adalah titik-titik. A. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. D. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Baik, kita lanjut. Nomor 5. Penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ajakan kaum kafir untuk mengikuti agama mereka dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat ke. Jadi kata kuncinya penolakan Nabi Muhammad menolak ajakan kaum kafir untuk mengikuti agama mereka. Terdapat pada ayat ke berapa dalam surat Al-Kafirun? A1, B2, C3, D4. Silakan dipilih. Ayatnya itu memiliki arti aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Baik, kalau sudah kita lanjut. 6. Ayat terakhir surat Al-Kafirun berisi ajaran untuk bersikap titik-titik. A. Acuh dalam beragama. B. Memaksakan kehendak dalam beragama. C. Memaksakan agama kepada orang lain. D. Toleransi dalam beragama. Ayat terakhir itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Silakan dipilih jawabannya. 7. Sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada hal-hal di bawah ini kecuali. Jadi pertanyaannya menanyakan tentang rukun iman. Yang mana yang bukan rukun iman? A. Malaikat Allah. B. Hari akhir. C. Kitab-kitab Allah. D. Haji bagi yang mampu. Silakan dipilih. Kita lanjut nomor 8. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk kemudian berkumpul di padang mahsyar dinamakan yaumul titik-titik. A. Yaumul barzah. B. Yaumul mahsyar. C. Yaumul hisab. D. Yaumul ba'as.
Silakan dipilih A, B, C, atau D. Kata kuncinya dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Sudah? Lanjut nomor 9. Hari penimbangan di mana semua amal yang sudah diperlihatkan dan dicatat akan ditimbang atau dinilai dengan seadil-adilnya. Dinamakan yaumul titik-titik. A. Yaumul jaza, B. Yaumul mahsyar, C. Yaumul hisab, D. Yaumul mizan. Kata kuncinya hari penimbangan. Nomor 10. Tanda-tanda kiamat sugro atau kecil diantaranya adalah A. Matahari terbit di sebelah barat, B. Semakin sering terjadi bencana alam dan pembunuhan dan peperangan, C. Turunnya Imam Mahdi ke dunia, D. Hilangnya Al-Quran dan Mashaf. Jadi soalnya tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya, sudah sangat jelas ya nomor ini, silakan lebih teliti lihatnya. Sudah, kita lanjut nomor 11. Di akhirat nanti manusia akan melewati jalan yang menghubungkan antara surga dan neraka yang disebut titik-titik. A. Jannatul Firdaus, B. Siratal Mustaqim, C. Siratal Lazi, D. Jahannam. Silakan jawabannya A, B, C, atau D. 12. Allah bersifat al-baqi, artinya titik-titik. A. Allah maha dibutuhkan, B. Allah maha kuasa, C. Allah maha mendahulukan, D. Allah maha kekal. Sudah? Lanjut nomor 13. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan untuk menentukan usia setiap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna. Kata kuncinya kekuasaan. A. Al-Baqi, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. As-Samad. 14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Andika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rio meminta pertolongan kepada orang pintar. Diana bersedekah karena dipuji temannya. Budi yakin bahwa Allah yang memberinya rezeki. Pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku meneladani Asmaul Husna As-Samad terdapat pada nomor titik-titik. Kata kuncinya Asmaul Husna As-Samad. As-Samad itu artinya Allah maha dibutuhkan, Allah tempat meminta. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3. Lanjut nomor 15. Setiap orang yang beragama Islam harus membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah hukumnya titik-titik. A. Sunnah, B. Fardu ain, C. Fardu kifayah, D. Sunnah muakkad. 16. Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat titik-titik. A. Jiwa, B. Raga, C. Mal, D. Profesi. Silakan kira-kira yang mana zakat terbagi dua, fitrah dan zakat apa? 17. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri atau jiwa, sedangkan zakat mal bertujuan untuk mensucikan titik-titik. A. Jiwa, B. Raga, C. Harta, D. Keluarga.
18. Orang yang wajib membayar zakat disebut titik-titik. Kata kuncinya orang yang wajib membayar zakat. A. Haul, B. Nisab, C. Muzaki, D. Mustahiq. 19. Fahri adalah seorang kepala keluarga yang memiliki 3 orang anak dan seorang istri. Jumlah zakat fitrah yang harus ia keluarkan bersama keluarganya adalah titik-titik kilogram. Untuk nomor 19, silakan kalian hitung menggunakan matematika. Ada 5 anggota keluarga dalam soal, yaitu Fahri, istri, dan 3 orang anak. Sedangkan beras yang harus dibayarkan per orangnya adalah 2,5 kg atau 2,5 kg. Tinggal dikalikan saja 5 kali 2,5 kg. Jawabannya berapa? A. 10, B. 12,5, C. 15, D. 15,5. 20. Berikut yang tidak termasuk manfaat zakat dari segi agama adalah titik-titik. Kata kuncinya tidak termasuk manfaat zakat dari segi agama. A. Berzakat berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. B. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sehingga akan menambah keimanan. C. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. D. Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Silakan dipilih. 21. Berikut ini yang termasuk 8 golongan penerima zakat atau mustahik zakat yang benar adalah titik-titik. A. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, muzaki, fisabilillah, dan ibnu sabil. B. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, du'afa, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. C. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. D. Fakir, miskin, amil, muslim, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu umar. Kira-kira yang mana yang termasuk 8 golongan penerima zakat? Silakan dipilih. Baik, kalau sudah kita lanjut. Nomor 22. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah yang artinya titik-titik. A. Teladan yang baik. B. Dapat dipercaya. C. Orang yang jujur. D. Orang yang amanah. Apa arti dari uswatun hasanah? Silakan dipilih A, B, C, atau D. 23. Perhatikan nama sahabat Nabi Muhammad SAW berikut. 1. Zaid bin Sabit. 2. Abdullah bin Zubair. 3. Zubair bin Awam. 4. Abdurrahman bin Auf. 5. Sa'id bin As. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang diberi tugas oleh Utsman bin Affan menyusun Al-Quran adalah, silahkan dipilih. A. 1, 2, 4, B. 2, 4, 6, C. 2, 4, 5, D. 1, 2, 5. Silakan dipilih jawabannya. Saya kasih petunjuk. Namanya itu Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Zubair. Nomor 24. Salah satu jasa Khalifah Umar bin Khattab bagi agama Islam adalah A. Menetapkan kalender Hijriah. B. Membukukan Al-Quran. C. Memerangi orang murtad, mengaku nabi dan tidak membayar zakat. D. Menyusun kaidah ilmu nahwu bahasa Arab.
Silakan dipilih jasa Khalifah Umar bin Khattab salah satunya yang mana? Kalau yang membukukan Al-Quran jelas tadi ya Utsman bin Affan. Yang memerangi orang murtad, orang mengaku nabi, orang yang tidak membayar zakat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyusun kaidah ilmu nahwu atau bahasa Arab adalah Ali bin Abi Thalib. Silakan kira-kira yang mana yang merupakan jasa Khalifah Umar bin Khattab. Nomor 25, Ali bin Abi Thalib sering diminta untuk menjadi mufti atau ahli pemberi fatwa atau nasihat karena keluasan ilmunya. Meneladani Ali bin Abi Thalib dengan cara titik-titik. A. Menjadi mufti. B. Rajin belajar. C. Senang bersedekah. D. Membudayakan rasa malu. Silakan dipilih jawabannya A, B, C, atau D. Nah, berikut adalah kunci jawaban dari nomor 1 sampai nomor 25. Silakan disamakan. Kemudian silakan lihat skornya berapa. Yang salahnya silakan diperbaiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Semoga persiapan PAS-nya bisa optimal sehingga mendapatkan hasil yang menggembirakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.